Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UB TV hari ini menyapa Anda dan kali ini bersama saya Arif Wahyudi. Kali ini sebuah informasi terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi kami hadirkan untuk Anda. Kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS adalah muara dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Mahasiswa yang mengikuti PIMNAS adalah mahasiswa pilihan yang diambil dari peserta PKM yang lolos pendanaan. Kemudian dipilih tim terbaik yang berhak tampil di PIMNAS. Seleksi untuk bisa ikut PIMNAS sangat ketat. Mahasiswa harus berlomba-lomba menampilkan presentasi terbaiknya ketika monitoring evaluasi atau MONEV di depan para juri untuk lolos menjadi peserta PIMNAS. Juri yang ditunjuk menjadi reviewer MONEV biasanya berasal dari latar belakang bidang keilmuan yang berbeda. Oleh karena itu, mahasiswa harus mempersiapkan dirinya dengan baik jika ingin berpartisipasi dalam PIMNAS. MONEV inilah yang menjadi poin penting penentu masuk tidaknya delegasi universitas ke PIMNAS. Nantinya, dari sekian ribu proposal hanya akan diambil beberapa proposal yang berkesempatan berlomba di dalam PIMNAS. Selain dari hasil MONEV, nilai proposal PKM dan laporan kemajuan juga menjadi poin penilaian ke PIMNAS. PIMNAS di tahun 2015 ini akan diadakan di Universitas Halu Oleo UHO Kendari, Sulawesi Tenggara. UHO dipilih menjadi tuan rumah PIMNAS 2015 setelah pelaksanaan pertemuan dengan pihak Dikti. Penyelenggaraan PIMNAS dari tahun ke tahun selalu dirotasi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Sebelumnya, PIMNAS 2014 dilaksanakan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dalam penyelenggaraan tahun ini, sebelum terpilih, UHO bersaing dengan kampus lainnya untuk menjadi tuan rumah PIMNAS. Universitas Sumatera Utara USU Medan dan Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar adalah dua kampus pesaing UHO. Namun, Dikti akhirnya memilih UHO menjadi tuan rumah PIMNAS 2015. Dalam kegiatannya, selain melakukan presentasi untuk merebut juara PIMNAS, para peserta juga akan diajak untuk berwisata mengenal kota penyelenggara PIMNAS. Kunjungan wisata di PIMNAS sudah menjadi agenda rutin yang sengaja diagendakan setelah peserta melakukan presentasi. Jika di tahun 2014 lalu, Universitas Brawijaya sukses dan berjaya dalam PIMNAS yang diselenggarakan di Semarang, bagaimana kesiapan delegasi UB di PIMNAS 2015 ini? Pastikan Anda tetap menyaksikan UB TV hari ini untuk informasi selengkapnya. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Program S1. Program Studi Teknik Sipil. Program Studi Teknik Mesin. Program Studi Teknik Pengairan. Program Studi Teknik Industri. Program Studi Teknik Elektro. Program Studi Teknik Perangkat Lunak. Program Studi Teknik Arsitektur. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kunjungi situs resmi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di http://teknik.brawijaya.ac.id.
Anda sedang menyaksikan UB TV hari ini. Terkait dengan persiapan PIMNAS UB, sudah hadir bersama saya Kepala Bagian Kemahasiswaan UB, Ibu Endang Susilo-Ningsih, SOS MAB. Apa kabar Ibu? Selamat siang, selamat datang di studio UB TV. Nah, Ibu Endang yang bertanggung jawab ini ya untuk persiapan PIMNAS 2015 ini. Sampai seberapa jauh Ibu persiapan dari delegasi UB? Ya, alhamdulillah ya, Universitas Brawijaya pada PIMNAS kali ini masuk 2 besar. 2 besar Ibu? Ya, dari sebelumnya dari ITS dan dari Undip yang 36 proposal, Universitas Brawijaya mendapatkan 35. 35 ya. Dan pada awal sebelum penentuan untuk yang lolos, kita adalah Universitas Brawijaya terbanyak se-Indonesia dari jumlah proposalnya 469 kelompok. Oke. Gitu. Jadi ya cukup berbangga ya, cukup berbangga, dan persiapan kita memang sudah diawali dari mahasiswa baru. Sebelumnya mahasiswa baru kita sudah siapkan untuk bisa mereka membuat program ya kreativitas mahasiswa untuk dilombakan di tingkat PIMNAS, karena PIMNAS adalah ajang yang sangat bergengsi untuk universitas di Indonesia, khususnya, gitu. Apalagi kita juga perguruan tinggi yang terbaik juga salah satunya dari 11 perguruan tinggi yang kemarin diumumkan kemarin gitu ya. Jadi benar-benar kita patut berbangga gitu ya dengan jumlah PKM yang didanai cukup besar. Setelah ada Monef dari Dikti yang diselenggarakan kemarin bulan Juni selama 3 hari, dan baru diumumkan di awal Agustus kemarin, ternyata kita adalah termasuk 2 perguruan tinggi terbanyak juga. Terbanyak ya Bu? Iya, dari ITS dan Undip 36, UB 35. Ini rahasia suksesnya sebenarnya selain pengkaderan dari waktu era-era maba, ini sebenarnya stimulus apa sih yang diberikan oleh kemahasiswaan universitas ini Bu? Nah, kita selalu menggandeng pada Wadek 3 yang jelas. Ya, nah, Wadek 3 itu sungguh perannya luar biasa gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan kemahasiswaan mestinya ya. Jadi kalaupun ada kegiatan apa itu pasti Wadek 3 berperan di situ, dan untuk lomba-lomba itu dari fakultas, dari universitas, khususnya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan begitu mendukung sekali. Dari segi pendanaan pun kami cukup banyak, luar biasa gitu ya. Cukup luar biasa. Luar biasa. Untuk kegiatan kemahasiswaan itu dari segi pendanaan betul-betul luar biasa. Luar biasa. Dan ini sebenarnya kan ada jadwal yang mundur ini Bu dari PIMNAS. Ini apakah mengganggu persiapan atau malah ini sebagai keberuntungan buat UB sendiri? Salah satunya bisa jadi keberuntungan juga. Mungkin keberuntungan juga iya, tidak keberuntungan juga iya, karena dana kebetulan dana PKM yang 70% itu juga tersendat dari Dikti. Jadi dari ini yang memiliki program sebenarnya. Ya, memiliki program gitu ya. Tapi kalau diundur kita persiapannya lebih bisa leluasa gitu, karena kebetulan juga tempatnya jauh ya Bu, di Sulawesi. Dan kita juga belum tahu gimana fasilitasnya di sana gitu. Belum mengirimkan tim pemantau di sana? Dalam waktu dekat pasti akan kita kirim, karena memang perlu untuk mantau di sana sebelumnya, untuk melihat gitu ya, melihat situasi, kondisi sarana prasarana yang ada di sana ya. Gitu ya. Kalau Ibu Endang yang udah menangani PIMNAS dari tahun ke tahun gitu, kalau untuk tim tahun ini diberikan tim tahun kemarin gitu yang di Semarang, itu ada optimis nggak dengan tim-tim yang sekarang ini? Kita harus optimis. Harus optimis Bu ya. Kita harus optimis, dan kita harus selalu optimis gitu ya. Harapannya
untuk PIMNAS tahun 2015 itu kita bisa merebut juara umum lagi. Juara umum lagi ya. Yang berapa tahun yang lalu kita sudah 3 kali ya juara Iya. umum. Kemarin sempat lepas berapa tahun, mudah-mudahan tahun ini juara umum di PIMNAS harus bisa kita rebut. Meskipun ini jauh-jauh ke Ke Kendari gitu. yang benar-benar harus menguras tenaga, pikiran untuk mempersiapkan. Yang pasti biaya Ibu Ika ya. Yang jelas biasanya. Biaya memang benar-benar harus diperhitungkan sedemikian, walaupun dari pihak penyelenggara semua untuk peserta semua ditanggung oleh penyelenggara. Penyelenggara ya, Ya, dana dari Dikti. Tetapi cuman untuk transportasinya itu yang bentuknya bantuan. Bantuan berarti tidak full nih kelihatannya. Nggak full ini. Jadi ini yang menjadi kadang-kadang ya untuk masalah pendanaan perlu pemikiran yang. Tapi dari sekian banyak universitas ini Bu, nanti yang kira-kira dipandang oleh UB ini sebagai lawan tangguh, ini dari mana Ibu? Sebenarnya lawan tangguh ya semua bagus semua. Semua bagus Bu ya? Semua bagus. Semua universitas oke lah, lawan tangguh semua. Semua universitas oke juga gitu ya. Ini humble banget Ibu ini ya. Semua oke semua soalnya ya. Yang tahun kemarin Undip nggak masuk, sekarang langsung melejit 36. Ya itu kan di luar dugaan juga sebetulnya. Nah, itu merupakan pesaing juga kan akhirnya. Oke, gitu. iya. Kontingennya lebih banyak satu kelompok. Satu gitu kelompok, kontingennya hanya lebih banyak satu kelompok. Itu juga bisa berpengaruh nanti ke hasil gitu. Ke hasil, yang jelas ke hasil nanti juga. Makanya kita betul-betul persiapannya ini harus matang, lebih matang lagi. Mempersiapkan tim-tim ini sendiri Bu, apakah ada treatment khusus Bu untuk tim yang mau berangkat ini? Karena ada jeda masih sampai bulan Oktober nanti Bu. Oh, yang jelas ada. Kita karena upload untuk poster dan artikel itu terakhir tanggal 31 Agustus. Nah, ini sebelumnya kita sudah istilahnya ya belum karantina sih, tapi sudah mengumpulkan kelompok pembimbing maupun dari Wadek 3-nya untuk mereka mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan artikel, baik artikel maupun poster yang akan diupload itu direview oleh tim pakar. Tim pakar saya selama ada jeda waktu ini kita manfaatkan benar untuk persiapan upload artikel maupun poster. Dari segi poster pun penilaiannya kan juga banyak gitu ya, dan kita juga melibatkan pakar khusus untuk yang masalah poster itu. Katanya kebanyakan dari Sains atau Soshum, gimana pembagian Bu? Yang sementara ini di Sains, yang Soshumnya kebetulan kalau nggak salah Fakultas Hukum, satu dengan FISIP mungkin ya. FISIP ya, yang mengirimkan delegasinya. Yang mengirimkan delegasinya. Dan dari Sains gitu ya. Ya, yang dari Sains, yang PKMGT ini baru pertama kayaknya ya, ini satu dari Fakultas MIPA. Fakultas MIPA ya? Iya, satu kelompok PKMGT. Begitu. Apa gagasan tertulis, jadi hanya berangan-angan gitu. Oh, hanya berangan-angan. Hanya berangan-angan. Ini gitu. MIPA yang mewakili. Mudah-mudahan juga bisa menyabet medali. Amin. Kita doakan seperti itu, Ibu. Tapi Ibu, kalau kita ngelihat di Kendari, kita bisa membayangkan bahwa yang kemarin aja di Semarang itu dengan kondisi yang sama-sama di Pulau Jawa, itu menguras benar-benar tenaga. Ini untuk yang di Kendari, ini antisipasinya dari kemahasiswaan seperti apa nih Bu? Benar-benar menguras tenaga yang kedua, yang lebih ini. Karena kita juga belum tahu fasilitas yang ada di Kendari seperti apa gitu ya. Apalagi transportasi yang jelas. Terus ya mudah-mudahan dari penyelenggara bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat adik-adik mahasiswa itu, supaya enggak antara tempat penginapannya dengan tempat pelaksanaannya tidak terlalu jauh. Pindah-pindahnya pun jangan terlalu jauh. Pindah-pindahnya juga tidak terlalu jauh. Nah, kita juga belum tahu kondisi Universitas Halu Oleo itu seperti apa besar, tapi kita belum ada yang tahu, belum ada yang survei ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga harus ada tim surveinya. Ada tim surveinya.
karena kita membawa cukup banyak mahasiswa. Iya. Gitu ya. Itu 35 35 kelompok itu kalau satu kelompok aja 5 orang kan sudah 165. itu belum pembimbingnya. Belum pembimbingnya, belum Kalau dari pendampingnya. jalan-jalan juga lumayan, Bu. Ya, dan kita benar-benar untuk adik-adik itu kita backup benar dari segala sisi ya, baik itu mungkin makanan, asupannya gitu ya, terus ya untuk seragamnya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi pernah nggak sih Bu ada pengalaman yang mungkin akan jadi perbaikan waktu di Semarang kemarin terjadi, mungkin ini yang perlu diantisipasi Bu? Yang pertama memang transportasi itu ya? Ya, transportasi yang sangat-sangat urgent. sama penginapan yang jelas. Sama penginapan. Ya, gitu. Kalau penginapannya jauh dengan tempat apa namanya tempat lombanya itu kalau kita benar-benar nggak bisa apa namanya mengantisipasi supaya mereka ya, karena panitia itu biasanya menyiapkan kendaraan itu pada jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu aja. Gitu. Tidak bisa setiap saat bisa digunakan ya. Setiap saat digunakan gitu. Okay. Nah, di saat itulah kita bisa harus mencari ya paling tidak ada armada yang untuk mobilisasi adik-adik itu. Jadi biar tidak terlalu lama mereka menunggu di tempat gitu ya. Harusnya nanti siang mereka harus kumpul jam 6 atau jam 7 kan kasihan. Lebih baik mereka biarkan aja di penginapan dulu nanti. Nah, itu memang dari panitia, khususnya panitia yang mengurusi fasilitas adik-adik itu semuanya ya bekerja luar biasa. Mereka pagi sudah harus ke tempat penginapan. Ya, harus apa istilahnya? Membangunkan. Jadi wake up call gitu ya. Bangun. Waktunya nih. Jadi kegiatan apa namanya? Petugas dari panitia ini benar-benar super. Harus benar-benar fight juga ya. Gitu. Biasanya kan kalau ada mahasiswa bilang, apa sih bentar masih capek, masih ngantuk. Nah gitu. Itu makanya kalau mahasiswa kan kadang juga gampang-gampang susah ya. Iya, agak-agak sensitif kan. Agak sensitif. Ya. Gitu. Pernah ada Bu sih kendala dalam kesehatan peserta gitu? Kalau kesehatan peserta kita tetap membawa tim kesehatan. Tim medisnya dari UB itu sendiri ya? Walaupun dari panitia pastinya sudah menyediakan untuk tim medisnya. Ya mudah-mudahan lah, minta doa restunya juga, mudah-mudahan adik-adik tetap sehat karena sebelumnya kita juga harus mengkarantina mereka. Itu karantina berapa hari Bu kira-kira? Karantina kita rencanakan hanya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam Bu ya. Ini untuk pemantapan ya pasti ya. Yang jelas pemantapan mereka untuk ya mereka biar satu karena dari berbagai fakultas, ya kan, dari berbagai fakultas ya biar mereka saling guyup tahu oh ini UB gitu. Jadi kebersamaannya UB 1. UB 1. Semaraja Brawijaya gitu. Semaraja Brawijaya. Tapi memang yang dicanangkan adalah juara umum untuk tahun ini ya. Tidak ada target yang lain, targetnya juara umum tahun ini. Target harus juara umum. Enggak peduli apapun gitu. Apapun harus juara umum. Oke. Tapi yang pasti ini pembinaan tetap berjalan meskipun ini ada pengunduran gini, bukan berarti mental down. Waduh, udah siap banget ini gitu. Enggak, malah justru ini kita bisa lebih persiapannya lebih bisa matang lagi. Dengan pengunduran waktu yang cukup lumayan. Awalnya dijadwalkan awalnya Agustus. 24 Agustus sampai 28 kalau nggak 29. Ini diundur 5 Oktober. 5 Oktober ya? 10 Oktober. Kan masih ada waktu yang 1 bulan lebih ya. gitu. Jadi ini selain karantina kita tetap memantau kesiapan adik-adik dan di tingkat fakultas pun mereka sudah ada monef tersendiri. Oh, di setiap fakultas? Setiap fakultas juga pembinaannya begitu. Apalagi kemarin di FTP, kebetulan FTP yang terbanyak. Berapa Bu? 10 kalau nggak salah, 10 kelompok untuk ya? FTP. Itu tadi sudah hari ini tadi kok sudah memasang poster untuk bisa ditinjau oleh Sivitas Akademika untuk memberikan penilaian gitu. Oke, Ibu, tapi kita penasaran sebenarnya di PIMNAS itu yang dilombakan apa aja sih? Cuma poster dan presentasi? Presentasi ya semuanya. Jadi poster, presentasi, ya itu aja. Gitu-gitu seperti itu ya. Seperti itu aja. Karena kan bayangan mungkin untuk apalagi ini mungkin banyak maba yang menonton sekarang gitu. Yeah. Sebenarnya kita pengen ikut
Pimnas tapi apa aja sih di dalam-dalamnya Oh. gitu-gitu loh. Bisa dibuka Mas di webnya Dikti, dan ini untuk persiapan 2016 kita sudah membuat spanduk untuk adik-adik eh, memulai untuk mengupload. Kalau nggak salah akhir September ini harus semuanya sudah upload PKM itu untuk 2016. Dari Dikti sudah mencanangkan itu. Udah Sudah ada jadwal untuk 2016. Wih, padahal ini maba masih baru-baru ini ya. Maba baru-baru. Nah, besok maba ini diterima di UB masih. baru tanggal 1 besok itu. Tanggal 1 besok masih ya. diterima, disahkan masuk UB kasih alma mater gitu Di ya. alma mater. Nah, nanti untuk mahasiswa baru pasti kita ada istilahnya PKM maba. Nah, itu gimana, Bu? Keseruannya mungkin ataukah konsepnya sama dengan Pimnas ini, Bu? Sama dengan Pimnas, tidak ada bedanya. Memang kita mengadopsi dari Pimnas supaya adik-adik tahu gitu. Dan adik-adik tahu bahwa oh ini loh nantinya kalau masuk di Pimnas ya seperti itu. Seperti itu. Jadi ya? PKM apa benar-benar yang konsepnya seperti Pimnas, dan PKM yang dilombakan juga kita mengadopsi dari Pimnas. Pimnas. Tapi ini dikelola oleh dikelola oleh universitas, gitu. Antar fakultas, ya kan, antar fakultas. Jadi nanti yel-yelnya ya sama seperti yang di Pimnas. Kalau di Pimnas yel-yelnya perguruan tinggi ya universitas, tapi kalau di PKM maba universitas yel-yelnya fakultas. Heboh pokoknya. Itu apa sih, Bu, rewardnya, Bu, waktu itu? Rewardnya cukup lumayan. Cukup lumayan, Bu, ya. Cukup lumayan. Cukup lumayan lah buat mahasiswa. Buat mahasiswa gitu ya. Buat orang gini juga lumayan gitu ya. Pokoknya lumayan lah. Kalau reward untuk di Universitas Brawijaya ini Sangat luar biasa. Sangat luar Saya biasa. percaya itu. Sangat luar biasa, dan semua kegiatan yang bentuknya lomba maupun pertandingan itu sudah ada aturan SK rektornya untuk pemberian rewardnya. Oke, gitu. Ibu, saya jadi penasaran, waktu UB adalah pengirim proposal yang didanai terbesar di Indonesia. Tapi ini gimana, Ibu, caranya kok sampai akhirnya bisa banyak banget mahasiswa yang membuat PKM itu? Yang membuat PKM itu yang 2015 ini hampir masuk 1.000 lebih, hampir 2.000. Berarti animonya kan sangat luar biasa dari mahasiswa kita, biasa, ya? Sangat luar biasa. Karena ya itu tadi, setiap saat PD3 itu kita selalu mengingatkan. Oke, jadi fungsi dari kemahasiswaan di universitas ini nuduki gitu ya? Nuduki ngingetin, ayo dong. Nah, jadi sekarang kita sudah persiapan untuk 2016. Udah persiapan untuk 2016 karena bukan rencananya sih, tapi memang 2015 ini Pimnas harus juara umum. Oke. Kita pengen tahu sebenarnya kiat-kiatnya untuk mungkin bisa dicontoh oleh universitas yang lain. Ibu nih sebagai ini kan kemahasiswaan UB, mungkin bisa dicontoh oleh kemahasiswaan yang lain ataupun mungkin kemahasiswaan di fakultas, gimana meng-arrange biar sosok ibu ini loh bener-bener yang saya aja yang jarang ketemu, Bu, yang lihat ibu bisa ada sosok keibuan gitu. Ini gimana bisa masuk ke teman-teman mahasiswa dan mahasiswa bisa klik dengan program-program yang ada di kemahasiswaan, Bu? Ya, saya sebagai Kabak Kemahasiswaan melihat adik-adik itu adalah anak saya gitu. Anak saya, dan ya apa ya, kalau salah ya saya marahin gitu. Kalau dia berprestasi ya saya apresiasi. Diapresiasi, ya. Jadi ya kalau di bidang kemahasiswaan harus seperti itu kayaknya ya. Harus seperti itu. Jadi mahasiswa itu banyak macam ragamnya. Ada yang memang kadang ya seenake dhewe gitu ya. Gitu, ya. Ada yang curhat-curhat gitu, Bu, ada ya? Curhat-curhat banyak, curhat-curhat pacar, curhat Mas. Sampai hal-hal pribadi Sampai dicurhatkan ya. pribadi. Berarti sebenarnya kemahasiswaan itu bukan tempat yang sangar angker gitu. Enggak sama sekali. Malah justru guyup, kompak, apalagi kita di kemahasiswaan dengan Wadek 3, PR3 dan jajarannya itu benar-benar kita itu kompak sampai kita punya grup juga. Ada grup ya? Grup di WA di PD3 gitu. Nah, informasinya kan adalah informasi masalah kemahasiswaan dan lain sebagainya. Oke, ada ini mahasiswa ini butuh bantuan seperti apa butuh gitu. apa, ada mahasiswa yang mungkin fakultas lain ada yang sesuatu yang perlu dibicarakan atau diselesaikan. Tapi ada nggak sih, Bu, untuk Pimnas yang 2016 ini strategi kita kan kalah satu kelompok nih, kurang satu kelompok berarti untuk menyaingi yang di ini nih.
Ini mungkin ada nggak sih yang benar-benar wah meskipun cuma 35 nih, ini kita bisa nih. Ini di mananya nih? Ada di pemantapannya sekarang ini atau seperti apa? Yang jelas di pemantapan ini. Pemantapan Jadi ini yang ya? jelas itu kemarin presentasi juga merupakan nilai yang terbesar juga gitu ya. Jadi makanya nanti walaupun nanti ada karantina tetapi di tingkat fakultas sudah mempersiapkan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau hanya selisih 1 sih sebetulnya Waduh, sama aja. udahlah ya, Udahlah ya, ajar ajar. gitu ya. Sirah aja gitu ya. Ya mudah-mudahan mohon doa restunya dari semua sivitas akademika Oke. gitu ya. Yang pastinya Sahabat UB TV akan mendoakan Ya. delegasi PIMNAS 2015 dari UB ini untuk tetap berjaya di Kendari nantinya. Amin. Gitu loh Ibu ya. Ya. Tapi ada nggak sih Pak Rektor bisik-bisik ada kekhawatiran atau seperti apa? Nggak ada Bu ya? Kalau Pak Rektor sih enggak, Pak Rektor Percaya malah aja. percaya dan melihat kekompakan Wadek 3 Pak Rektor malah kadang sampai geleng-geleng kepala gitu. Wadek 3 ini emang terkenal ini Bu ya? Terkenal Sangat kompak gitu. kompak ya. Sangat kompak Benar-benar ya. kompak. Untuk ke hal-hal Dengan tenang seperti ini. ya karena di jajaran Wadek 3 itu nggak ada jamnya Mas. Nggak ada jamnya Bu? Kadang kita rapat itu sampai malam. Ada Ada kegiatan apa yang harus datang jam sekian ya kita harus datang. Jadi nggak ada jamnya jam 8 sampai jam 4. Jadi sebenarnya PIMNAS ini adalah ajang tertinggi. Ajang tertinggi, dari ajar yang bergengsi ya. antar perguruan tinggi. Untuk sebenarnya ini buka prestis ya buat kontingen-kontingen. Kontingen ya. Kalau udah ini Bu ya, contoh saya peserta PIMNAS nih, saya Iya. pulang membawa medali nih. Di UB saya dapat apa nih Bu? Oh, rivetnya banyak Mas itu. Banyak Bu ya? Oh, banyak banget. Beasiswa mungkin? Cukup beasiswa itu Pasti. salah pasti. Pasti Bu ya. Rivet yang langsung fresh money juga ada. Juga ada ya. Inilah luar biasanya UB. Iya. Makanya kalau nggak pilih UB itu sebenarnya aduh. Dan dari tahun ke tahun UB sebenarnya peminatnya bertambah. Bu, ya. Bertambah. Oh iya, bocoran Bu. Kita nomor berapa sekarang Bu sih dari 11 tadi itu Bu? Nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6. Itu dari 11 perguruan 11 tinggi perguruan yang tinggi. menurut penilaian Dikti Oke, terbaik. Jadi kita perlu bangga dan harus bangga. harus bangga. Saya yang mungkin bekerja di UB, Iya. saya bangga gitu dengan Saya alumni UB. alumni UB ya. Jadi kemarin ikut reuni IKA pasti ya. Ikut. Oke Bu, Ibu mungkin bisa memberikan statement ke mahasiswa yang sekarang ada dan maba tentang memotivasi dalam artian berkreativitaslah di universitas ini karena universitas kita mungkin ya, dukungannya luar biasa ini Bu. Mungkin bisa memberikan stimulus semangat ke nggak cuman kamu kuliah datang ngejar IPK jangan. baik gitu aja. Kalian ya khususnya untuk mahasiswa baru yang ini kalian harus selalu berkreasi, berkreatif ya, berkegiatan gitu ya. Karena kalau hanya dengan kuliah saja yang kamu dapatkan tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau kalian berkreasi, berorganisasi karena di Universitas Brawijaya cukup banyak UKM yang tersedia mereka untuk menyalurkan bakat minat maupun di bidang penalaran. Oke, banyak banget udah ada tempat-tempatnya Ada Ibu ya. tempat-tempatnya, kita sudah punya 47 UKM. Oke, Ibu terima kasih atas waktunya berkenan hadir di studio Iya, 2 UB TV terima hari kasih. ini Bu ya. Dan Sobat UB TV, demikian UB TV hari ini. Saya Rewa Yudi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UB TV aktif dan kreatif. Sudah. Udah, terima kasih Bu. Terima Sukses kasih, Pak. buat